Perhatikan soal berikut. Pak Dimas merupakan karyawan tetap di PT Aksara. Setiap bulan ia memperoleh gaji Rp5.300.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp960.000. Jika besar pajak 10%, berapa gaji yang diterima Pak Dimas dalam sebulan? Maka jawabannya gaji yang diterima yaitu Rp4.866.000. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika untuk kelas 7 sekolah menengah pertama atau kelas 7 madrasah sanawiyah. Halaman 174. Bab yang kelima, aritmetika sosial. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Soal yang pertama, Bu Maya menerima gaji sebesar Rp8 juta dan harus membayar pajak 15%. Berapa gaji bersih yang diterima Bu Maya? Perhatikan dari soal diketahui gaji sebesar Rp8 juta, berarti gajinya di sini Rp8 juta. Kemudian pajaknya 15%. Kita cari nilai pajaknya terlebih dahulu. Berarti sama dengan 15% dikali gaji. 15% itu sama dengan 15/100. Maka perhatikan 0 bisa kita coret. Maka sama dengan 15 dikali Rp80.000. Hasilnya adalah Rp1.200.000 ini untuk pajaknya. Maka gaji bersihnya berarti gaji dikurangi pajak, di mana gajinya sebesar Rp8.000. Perhatikan ini gajinya dikurangi pajaknya Rp1.200.000. Maka gaji bersih yang diterima oleh Bu Maya yaitu Rp6.800.000. Selanjutnya soal yang kedua. Ayah membeli mobil seharga Rp180 juta. Diketahui harga mobil Rp180 juta. Jadi ini harga yang dibeli. Kemudian dan harus membayar pajak 10%. Maka pajaknya sebesar 10%. Ditanya berapa uang yang harus dibayar ayah. Kita hitung nilai dari pajak dulu. 10% itu sama dengan 10/100. Itu sama dengan 10% dikali harga dari mobil, yaitu Rp180 juta. 10% itu sama dengan 10/100 dikali Rp180 juta. Maka bisa kita bagi sehingga hasilnya sama dengan Rp18 juta. Maka pajaknya adalah Rp18 juta. Berapa uang yang harus dibayar ayah? Berarti uang yang harus dibayar ayah yaitu harga mobil ditambah pajak. Harga mobilnya Rp180 juta ditambah pajaknya Rp18 juta. Rp180.000 ditambah Rp18 juta hasilnya Rp198 juta. Maka uang yang harus dibayar oleh ayah yaitu sebesar Rp198 juta. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Harga mobil adalah Rp200 juta. Pembeli diberi potongan 3% dan harus membayar pajak 10% dari harga setelah potongan. Berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli? Perhatikan di sini. Harga mobil yaitu Rp200 juta. Kemudian potongannya 3%. Di sini potongannya 3%. Kemudian pajaknya 10%.
Berarti 3% itu sama dengan 3/100. 10% itu sama dengan 10/100. Maka kita cari dulu lihat potongannya. Nilai potongannya berarti 3% dikali dengan Rp200.000 yaitu harga mobil. Berarti 3/100 dikali 200 juta rupiah. Maka ini sama dengan 3 dikali 2 juta rupiah. Hasilnya 6 juta rupiah. Ini adalah potongannya. Maka harga setelah potongan berarti harga mobil dikurangi potongan. Harga mobilnya berapa? Harga mobilnya 200 juta rupiah dikurangi potongannya 6 juta rupiah. Berarti harga mobilnya 194 juta rupiah. Setelah itu baru kita harus membayar pajak. Berarti pajaknya sebesar 10% dikali harga setelah potongan. Karena di sini 10% dari harga setelah potongan. Perhatikan harga setelah potongannya 194 juta rupiah. Berarti 10% dikali 194 juta rupiah. Atau sama dengan 10/100 dikali 194 juta rupiah. Maka 0 dengan 0 bisa kita coret, 0 dengan 0 bisa kita coret. Hasilnya adalah 19.400.000 rupiah. Maka harga setelah pajak berarti harga setelah potongan ditambah pajak. Harga setelah potongannya 194 juta rupiah dikurangi besarnya pajak 19.400.000 rupiah. Hasilnya adalah 213.400.000 rupiah. Selanjutnya nomor 4. Ujang sekeluarga pergi ke rumah makan. Jumlah harga yang harus dibayar adalah Rp250.000 dan harus ditambah pajak sebesar 10%. Berapa besar uang yang harus mereka bayar? Di sini harganya Rp250.000. Kemudian ditambah pajak 10%. 10% itu sama dengan 10/100. Maka pajaknya kita hitung pajaknya terlebih dahulu, yaitu 10% dikali Rp250 yaitu dikali harga. 10% itu sama dengan 10/100 dikali 250.000. Berarti 0 dengan 0 bisa kita coret. Hasilnya adalah Rp25.000. Berapa besar uang yang harus mereka bayar? Uang yang harus mereka bayar berarti karena di sini ditambah pajak. Berarti harga ditambah dengan pajak. Harganya Rp250.000 ditambah pajaknya Rp25.000. Jadi hasilnya Rp275.000. Maka uang yang harus mereka bayar yaitu Rp275.000. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Pak Dimas merupakan karyawan tetap di PT Aksara. Setiap bulan ia memperoleh gaji Rp5.300.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp196.000. Jika besar pajak 10%, berapa gaji yang diterima Pak Dimas dalam sebulan? Perhatikan dari soal, gajinya sebesar Rp5.300.000. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau kita singkat PTKP untuk mempermudah, yaitu Rp960.000. Kemudian pajaknya 10%. 10% itu sama dengan 10/100. Kita lihat dulu penghasilan yang kena pajaknya. Penghasilan yang kena pajak berarti gaji dikurangi PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Berarti sebesar Rp5.300.000 dikurangi PTKP-nya sebesar Rp960.000, yaitu Rp4.340.000. Jadi ini yang penghasilan yang kena pajaknya. Perhatikan di sini pajaknya sebesar 10%. Berarti pajak 10% itu sama dengan 10% dikali penghasilan yang kena pajak, yaitu Rp4.340.000. 10% itu sama dengan 10/100 dikali Rp4.340.000. Berarti 0 dengan 0 bisa kita coret. Maka hasilnya adalah Rp434.000. Ini pajaknya. Berapa gaji yang diterima Pak Dimas? Berarti gaji yang diterima Pak Dimas yaitu gaji
Total gaji dikurangi dengan pajak. Gajinya berapa? Gajinya sebesar 5.300.000 rupiah. Dikurangi pajaknya, yaitu 434.000 rupiah. Maka penghasilannya yaitu 4.866.000 rupiah. Maka gaji yang diterima Pak Dimas dalam sebulan yaitu 4.866.000 rupiah. Berarti ini dalam sebulan. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 7. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.